lusa mungkin saya akan serah terima dan dilantik pemimpin baru Kota Bontang untuk periode 2016-2021. Tentu kesan saya selama menjabat wali kota ini ya tentu ada suka, duka, dan lain-lainnya. Tetapi saya kira saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa jabatan ini amanah bagi saya. Jadi karena ini amanah, ya tentu tanggung jawab saya yang diberikan amanah selama 5 tahun itulah saya laksanakan. Kemudian kedua, dan jabatan ini kan takdir. Ya tidak semua orang mendapatkan berkah, kesempatan itu. Dan saya patut bersyukur saya diberikan amanah, ditakdirkan untuk menjadi wali kota dalam otonomi daerah ini, wali kota kedua. Karena Pak Sofyan menjabat wali kota yang pertama sejak otonomi daerah. Beliau menjabat 10 tahun, saya diberikan 5 tahun. Jadi ini merupakan amanah. Kesan tentu dinamika. Jadi bagaimana memimpin masyarakat itu tidak mudah. Apa yang kita inginkan selalu bisa tercapai. Jadi ya tentu keinginan, kemudian dengan keinginan masyarakat itu ya tentu selalu banyak, kurang, atau lebih, dan lain-lainnya. Ini tergantung kita menyikapi. Ya, alhamdulillah saya memimpin 5 tahun ini. Saya kira saya bawa enjoy saja. Kemudian banyak sekali menyita waktu, terutama keluarga dan lain-lain, dan itu kita berikan tanggung jawab kita dan diberikan amanah. Jadi pun apapun yang terjadi, ya saya kira kesan saya sangat terima kasih kepada seluruh masyarakat Bontang yang telah mendukung program kami di dalam 5 tahun ini, terutama RPJMD 2011-2016 dengan 4 misi dan 6 program prioritas. Dan 6 program prioritas inilah saya kira banyak sekali yang jalan. Ya, saya tidak menyampaikan bahwa 100%. Ya, kalaupun ada kekurangan itulah sebagian bagian daripada sebagai manusia saya yang ketidaksempurnaan itu. Tetapi kesan saya di dalam memimpin Bontang ada macam saja, masyarakat yang baik. Kemudian masyarakatnya kita bisa ajak kompromi, ajak bicara. Kemudian saya melihat masyarakatnya juga patuh di dalam rangka baik itu terhadap lingkungan, pendidikan, kesehatan yang selalu kita berikan arahan, dan itu dapat berjalan dengan baik. Tetapi tentu saya sebagai pemimpin dibantu oleh staf, karena tidak mungkin saya sebagai wali kota ini menangani semua. Ya, sebagian itu banyak kalau oleh beberapa subsektor, kepala-kepala dinas, kemudian sekretaris daerah, dan banyak penghargaan yang kita dapat. Ya, itu salah satunya tentu dukungan masyarakat dan dukungan daripada para PNS saya. Tanpa bantuan mereka, maka perubahan 5 tahun ini yang saya anggap signifikan, saya dapat merasakan. Kalaupun memang ada kekurangan, itu wajar. 6 program prioritas misalnya listrik dan air, kita sudah merasakan. Kita patut bersyukur bahwa dulu kita rasakan 2009, 2010 sering mati, bergilir, dan lain-lain, sering lama. Dan alhamdulillah saya kira di masa-masa akhir jabatan kami, saya dapat membangun 14 mega, kemudian kita berikan kepada PLN mengkonekkan ke jalur makam, dan alhamdulillah kita sudah rasakan. Kalaupun ada mati itu saya kira wajar, ada trouble itu ada wajar. Kita juga hidup, ada kadang-kadang pilek, ada kadang sakit, ada kadang-kadang ya jantungan, ya itu wajar.
Nah apalagi mesin ini buatan manusia yang setiap 24 jalan terus. Kalau ada trouble ya saya kira yakin. Tapi trouble-nya ya masuk di dalam kategori yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah ini perubahan-perubahan. Begitu juga air. Ya, saya juga merasakan air sekarang ini berjalan dengan baik. Sekarang ini lancar. Kemudian meskipun tuh tadinya ada 5 hari, sekarang sudah 3 hari atau 1 hari, kan bisa ada yang 24 jam. Tetapi ya tentu tidak sebatas sempurna yang kita harapkan. Karena kesempurnaan itu perlu terus ditingkatkan. Manusia hidup bertambah. Orang datang ke sini pembangunan. Orang datang lagi ke sini di dalam rangka membutuhkan tempat tinggal, listrik dibutuhkan, air membutuhkan. Jadi saya kira ke depan, saya kira ini harus terus kita tingkatkan. Kemudian ya tidak puas sampai di situ. Jadi mudah-mudahan pemimpin ke depan bisa dapat terus melanjutkan terutama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ya saya kira dalam kepemimpinan saya ini selama 5 tahun adem saja. Ya kalaupun ada riak-riak itu hal biasa. Saya kira dan itu merupakan tantangan juga. Ada kritik dan saran tentu saya terima dengan baik, saya kerjakan dengan baik, saya selesaikan dengan baik. Kan begitu. Saya mengharapkan untuk PNS di Bontang, khususnya PNS, bukan non-PNS ya, tapi non-PNS dan PNS itu sama. Ini mereka bagian daripada membantu pemerintah. Ya saya berharap PNS ke depan tentu harus mempersiapkan diri dengan peningkatan sumber daya manusia. Ya, yang kedua, saya kira apa yang mereka berikan sekarang terhadap kepemimpinan saya, nanti ke depan mereka juga harus memberikan dukungan kepada pemimpin yang baru. Karena PNS ini ada bagian aparat. Pemimpin boleh berganti, tetapi pemerintahan tetap jalan. Jadi tidak mungkin pemerintahan itu nggak jalan. Jadi siapapun pemimpinnya ini tetap jalan. Meskipun programnya nanti berbeda, tetapi saya kira kalau untuk kepentingan masyarakat ini, ya saya kira pemimpin untuk semuanya untuk kepentingan masyarakat. Jadi kesan saya kira PNS yang selama ini saya melihat di dalam kepemimpinan saya banyak mendapat penghargaan dan lain-lain, itu berkat mereka. Ya, saya tidak mungkirin. Kemudian, tetapi saya juga memberikan fondasi-fondasi kepada kesejahteraan mereka. Jadi pemimpin hanya memberikan kebijakan, arahan, tapi yang akan melaksanakan yang di bawah. Kalau di bawah ini nggak melaksanakan, nggak jalan di pemerintahan. Saya kira mari saya kira PNS ini harus mempersiapkan, karena zamannya globalisasi sekarang. Kalau kita tidak beradaptasi dengan online sistem, dengan komputerisasi, dengan lain-lain, saya kira ini kita mati akan pelan-pelan. Apalagi Bontang nanti sebagai kota jasa industri, yang industri yang akan muncul dan berkembang itu menggunakan teknologi terbarukan atau teknologi tinggi. Jadi mau tidak mau pelayanan maupun sumber daya manusia harus dipersiapkan. Sebenarnya kita ingin membangun Bontang ini harus kita persiapkan SDM-nya. Jadi bukan hanya PNS, masyarakatnya. Dan di akhir masa-masa jabatan saya kemarin, kenapa saya ajak RT-RT untuk turun ke lapangan, untuk ada BIMTEK keluar daerah, supaya mereka membuka wawasan itu. Ya dengan adanya wawasan saya kira, karena kalau kita di rumah saja kita nggak tahu di luar apa yang dibuat di luar. Kemudian begitu juga dengan sistem online, sistem terbuka komputerisasi, dengan adanya WhatsApp, kemudian Facebook, kemudian pet, kemudian dan lain-lain. Ya tentu ini juga bagian. Nah itulah namanya tadi globalisasi.
sekarang keterbukaan, sistem, dan lain-lain. Mereka ini harus mempersiapkan diri, karena kan ini kita harus mempersiapkan di depan. Yang kedua saya kira apa yang diupayakan oleh mereka selama 5 tahun ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada mereka. Artinya bukan hanya saja kepada PNS, tanpa dukungan program-program semua seperti program 50 berjalan dengan baik, program lingkungan, kemudian kebersihan dan lain-lain. Saya kira ini berkat masyarakat. Kalau masyarakat tidak ikut terlibat di dalam rangka kerjasama dengan baik, saya yakin pemerintah Kota Bontang selama 5 tahun banyak penghargaan itu diterima, selain yang mengerjakan oleh pemerintah daerah melewati PNS, tetapi didukung oleh masyarakat. Tanpa dukungan semua stakeholder, saya kira kita tidak akan bisa berjalan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa keberhasilan saya, tidak, keberhasilan kita semua. Tapi ke depan saya kira mereka juga harus mempersiapkan diri untuk peningkatan sumber daya manusia mereka. Saya berharap bahwa pemimpin ke depan bisa memberikan yang lebih baik lagi dari apa yang saya sudah lakukan. Mungkin ketidaksempurnaan saya ini mungkin bisa ditindaklanjuti oleh kepemimpinan yang baru. Banyak program-program yang masih belum terselesaikan. Rawa Indah yang berkaitan dengan kasus lahan, saya kira mungkin hampir sudah rampung masa saya. Setelah selesai ini maka pemimpin baru akan menyelesaikan. Setengah lagi atau 40% lagi akan diselesaikan. Ada program-program jangka panjang saya seperti pelabuhan, kemudian jangka panjang saya bandara. Ini mungkin harapan saya mungkin bisa beliau nanti lanjutkan, kemudian atau bagaimana dikoordinasikan dengan pihak DPR. Termasuk saya kira Jalan Lingkar. Jalan Lingkar ini yang belum bisa selesai. Kita DED-nya sudah siap, kemudian pembebasan lahan yang di Loktuan sudah selesai. Tinggal pelaksanaan dan pembebasan turunnya di Tanjung Limau saja. Tetapi kalau beliau ada lagi Jalan Lingkar mau alternatif lain, ya saya persilahkan saja. Karena yang penting adalah untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat. Saya berharap yang belum selesai, saya kira yang belum sempurna beliau akan menyempurnakan. Karena apa yang ingin saya programkan itu bukan untuk kepentingan saya, itu kepentingan masyarakat. Alhamdulillah di masa-masa akhir jabatan saya ini saya sudah menyelesaikan Jalan Paku Raya, kemudian terminal, ada WC-nya, sudah ada tempat wudunya, ada tempat musolanya. Kemarin saya tadi tinggal. Kemudian di masa akhir jabatan saya juga ucapkan terima kasih juga kepada masyarakat dan semua aparat. Sport center Loktuan sudah bisa selesai. Jadi hal-hal inilah ini adalah bagian daripada program-program pembangunan. Tentu pembangunan ini harus berkelanjutan. Siapapun pemimpinnya, saya kira pemeliharaannya harus nanti ditugasnya ke pemimpinan baru kan gitu. Nah, meskipun beliau nanti juga banyak saya lihat program-program beliau untuk masyarakat. Saya berharap bahwa masyarakat lebih baik di masa-masa yang akan datang, masyarakat bisa sejahtera. Ini hanya untuk kepentingan Kota Bontang yang kita cintai.